Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia turut melibatkan anak muda sebagai pelaku teror. Media sosial menjadi tempat terbuka yang digunakan teroris muda dalam mencari informasi dan kebenaran. Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check berikut ini. Silahkan, Eva. Baik, terima kasih Zakia dan juga pemirsa. Rentetan aksi teror yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan anak-anak muda. Salah satunya adalah ledakan bom di Mapolrestabes Medan pada 13 November lalu atau 1 pekan lalu yang dilakukan oleh RMN yang masih berusia 24 tahun. RMN diduga terpapar radikalisme melalui media sosial, salah satunya adalah YouTube. Lalu benarkah media sosial menjadi media utama lahirnya teroris muda dan menjadi sarang teroris kekinian? Mari kita cek data dan faktanya, Zakia dan juga pemirsa. Kita terlebih dahulu akan melihat aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak muda atau milenial. Apa saja? Ini diantaranya yakni bom bunuh diri 3 gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018. Pelakunya adalah satu keluarga, yakni DO 47 tahun, PK 43 tahun, dan ironisnya juga turut melibatkan anak-anak mereka, yakni YF 18 tahun, FH 16 tahun, FS 12 tahun, dan FH yang masih 9 tahun. Lalu bom gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur pada November 2018. Pelakunya adalah 7 orang, 3 diantaranya masih berusia belasan tahun, yakni AD 18 tahun, RPP 16 tahun, dan GAP yang masih berusia 15 tahun. Selanjutnya kita lihat yakni aksi teror pada 4 Juni 2019, bom bunuh diri di pos polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelakunya ini masih 22 tahun, yakni RA. Lalu kasus penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto yang terjadi pada 10 Oktober 2019. Ini penyerangnya ada 2 orang yang merupakan suami istri, SA berusia 51 tahun dan pelaku perempuan ini FD masih berusia 20 tahun. Lalu yang pekan lalu terjadi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan 13 November 2019. Pelakunya adalah RMN yang masih berusia 24 tahun. Lalu Mabes Polri ini menyatakan bahwa Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga teroris berinisial AT dan anak laki-lakinya ZAI yang masih berusia 14 tahun di sebuah rumah kos Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Lalu sekitar 6 bulan lalu ini Densus 88 anti teror juga menangkap YM yang masih berusia 18 tahun di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. YM yang masih bersekolah di sebuah SMA negeri tersebut diduga direkrut oleh jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Lalu mengapa anak-anak muda ini turut terlibat bahkan menjadi pelaku teror? Menurut Menko Polhukam Mahfud MD terjadi pergeseran pelaku teror dulu dan kini. Dulu teroris adalah orang-orang dewasa, kini pelakunya anak-anak muda, perempuan, bahkan juga melibatkan anak-anak. Kita simak pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Ya, Mahfud MD menyatakan bahwa ya pelaku terorisnya muda. Saya kemarin bilang teroris sekarang kualitasnya dan subjeknya bertambah. Ada anak-anak yang di Sidoarjo itu anak-anak, lalu kasus Pak Wiranto anak-anak, lalu sekarang anak muda. Pokoknya kita harus waspada pada terorisme. Itu pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal senada juga disampaikan oleh peneliti terorisme Hasibullah Satrawi. Hasibullah menyebut bahwa penyebab anak-anak aktif ikut melakukan aksi terorisme karena kelompok teror saat ini mengalami milenialisasi. Kelompok teroris dengan mudah menyusupkan beragam propaganda yang mampu memikat pengguna internet dan media sosial. Ini pernyataan selengkapnya dari peneliti terorisme Hasibullah Satrawi. Hasibullah menyatakan bahwa kelompok teroris mengalami milenialisasi. Tren media sosial berpengaruh juga di dalam jaringan ini. Mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk menggalang, merekrut, mempengaruhi, dan mengajak terutama anak-anak remaja. Itu pernyataan dari Hasibullah Satrawi. Lalu mengapa anak muda menjadi sasaran empuk penyebaran paham radikalisme dan terorisme? Kepala BNPT Suhardi Alyus mengidentifikasi beberapa penyebabnya. Di antaranya, ya, keingintahuan anak muda tinggi.
aktif di media sosial secara emosional belum stabil sehingga rawan disusupi paham-paham yang salah. Itu pernyataan dari Suhardi Alyus, Kepala BNPT. Ada sejumlah platform media sosial yang diduga menyebarkan konten radikalisme dan terorisme. Apa saja? Kita lihat. Ya, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, bahkan juga TikTok. Ya, untuk Telegram ini menjadi media favorit untuk mengkoordinir aksi teror. Lewat aplikasi pesan instan tersebut karena dipandang aman lantaran obrolan penggunanya tidak bisa disadap. Kemudian WhatsApp. Menurut Polri, ini kelompok JAD atau Jamaah Ansarud Daulah menggunakan WhatsApp untuk berkoordinasi. Lalu Facebook dan juga YouTube ini juga disebut sebagai media untuk menyebarkan video yang berisi paham radikalisme dan juga propaganda konten-konten terorisme. Jaringan teroris juga menggunakan Twitter untuk menyebarkan cuitan berkonten terorisme. ISIS juga disebut menggunakan media sosial TikTok. Ini untuk menyebarkan video lagu-lagu ISIS dan juga menyebarkan paham radikalisme. Sama seperti Instagram juga disebut ini menyebarkan video yang berisi konten-konten radikalisme. Media-media sosial ini juga disebut digunakan untuk merekrut anggota baru, terutama anak-anak muda yang aktif menggunakan media-media sosial. Lalu apa saja upaya yang dilakukan platform media sosial untuk meredam konten radikalisme dan juga terorisme di media sosial mereka? Ini beberapa upaya yang dilakukan. Ya, Telegram melakukan berbagai upaya, seperti salah satunya adalah mengubah kebijakan privasi pada tahun 2017. Lalu juga menghapus sejumlah akun yang berkonten radikalisme. Facebook di tahun 2018 menghapus 14 juta konten terorisme. Selanjutnya kita lihat untuk Instagram pada tahun 2019 menghapus 8.000 konten terorisme dan juga konten-konten radikal. Lalu untuk YouTube menemukan ada 280 konten terorisme pada tahun 2018 dan 40% diantaranya sudah dihapus. Lalu untuk Twitter tahun 2019 ini menutup 166.000 akun penyebar konten-konten terorisme. Selanjutnya adalah TikTok di tahun 2019 menghapus 24 akun yang terkait dengan ISIS. Namun untuk WhatsApp, kami belum menemukan apa saja upaya yang telah dilakukan WhatsApp untuk meredam konten terorisme. Padahal WhatsApp ini termasuk yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Menkominfo Johnny G. Plate memastikan tidak akan memberikan ruang terhadap konten radikalisme di media sosial. Kominfo sedang melakukan kajian mendalam dan meminta platform media sosial mengatasi konten-konten radikal. Kita simak pernyataan dari Johnny G. Plate, Menkominfo. Kalau ditulis jelas-jelas ini cara berbuat bom, ya kita take down atau hapus. Dia kan jelas itu aksi terorisme. Ya, itu pernyataan dari Menkominfo Johnny G. Plate yang menyatakan tidak akan memberikan ruang untuk konten radikalisme dan juga terorisme. Ya, literasi media sosial ini sangat penting bagi generasi muda agar tidak mudah terpapar paham radikalisme dan terorisme. Pencegahan radikalisme dan terorisme juga harus dimulai dari sel terkecil, yakni keluarga. Lingkungan sekitar juga bisa menjadi benteng agar bibit radikalisme dan terorisme tidak tumbuh di kalangan generasi penerus bangsa. Zakia. Baik, Eva Wondo, terima kasih atas pemaparannya. Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia turut melibatkan anak muda sebagai pelaku teror. Media sosial menjadi tempat terbuka yang digunakan teroris muda dalam mencari informasi dan kebenaran. Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check berikut ini. Silahkan, Eva. Baik, terima kasih Zakia dan juga pemirsa. Rentetan aksi teror yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan anak-anak muda. Salah satunya adalah ledakan bom di Mapolrestabes Medan pada 13 November lalu atau 1 pekan lalu yang dilakukan oleh RMN yang masih berusia 24 tahun. RMN diduga terpapar radikalisme melalui media sosial. Salah satunya adalah YouTube. Lalu benarkah media sosial menjadi media utama lahirnya teroris muda dan menjadi sarang teroris kekinian? Mari kita cek data dan faktanya, Zakia dan juga pemirsa. Kita terlebih dahulu akan melihat
aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak muda atau milenial. Apa saja? Ini diantaranya yakni bom bunuh diri 3 gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018. Pelakunya adalah satu keluarga, yakni DO 47 tahun, PK 43 tahun, dan ironisnya juga turut melibatkan anak-anak mereka, yakni YF 18 tahun, FH 16 tahun, FS